Bahkan babat pasir ini saya tulis ngebut sekali. 1 minggu itu 1 buku. Jadi dengan ketebalan 310 halaman ini, 1 minggu itu sudah jadi buku. Maksudnya sudah ada teks Jawanya, sudah ada teks terjemahannya, sudah ada ilustrasi untuk tempat-tempatnya, sudah jadi desainnya, sudah jadi covernya, dan sudah siap cetak. Monggo Mas Dika kolaborator dari itu. Pangling luar biasa. Pak Nasrun dan baik semuanya, selamat pagi semuanya. Ya, kemudian saya juga dari Kompas. Saya 10 tahun di Kompas, pernah di Palangkaraya dan ini di Kampung Halaman. Saya sepintas saja Pak ya, bahwa saya kenal Pak Nasrun ini seperti sefrekuensi begitu. Jadi saya tahu bahwa jalan literasi adalah jalan sunyi begitu Pak ya. Jadi saya pun nulis buku Nafas Sowan juga ya bikin sendiri, nyetak sendiri, dijual sendiri. Jadi tahu rasanya gimana effortnya, kerasnya begini. Dan saya orang Banyumas, saya di sini, tapi juga tidak tahu tentang budaya Sunda. Karena ini saya sempat beli bukunya 2022 itu dan ternyata seperti ini ya perjalanan Banyumas. Jadi menurut saya ini Pak Nasrun membuka dari semacam itu tetap untuk melihat ke masa lalu dan bisa untuk persiapan untuk masa depan. Begitu Pak Nasrun yang punya semangat luar biasa. Oke, matur nuwun. Semoga saya jadi pintu gerbang ya. Dan pasir itu adalah selalu disebut dengan dalam babat itu medan spori. Jadi pintu gerbang dari barat ke timur, dari timur ke barat. Oke, kata saya cekap untuk perkenalan. Saya akan melanjutkan ini mungkin setengah jam ya. Jam 9 sampai jam 8 sampai jam 8:15. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan masuk ke babat pasir, karena babat pasir itu babat yang paling saya jauhi. Yang pertama karena saya ingin hanya babat Banyumas saja. Babat Banyumas saya mengumpulkan sekitar 120-an naskah dari beberapa kolektor. Mungkin kolektor yang paling banyak untuk saat ini ya peneliti babat, guru saya Profesor Sugeng Priadi, guru besar UMP, dan sejarawan Banyumas Dr. Sudarmaji. Saya membayangkan kalau dua tokoh itu diselamatkan oleh dinas atau oleh Pemdal atau oleh pemerintah, mungkin sangat menarik. Kalau Profesor Sugeng karena beliau peneliti dan dosen banyak menulis buku. Nah sementara Dr. Sudarmaji itu naskahnya banyak sekali sampai 5 kamar. Itu beslit Belanda itu lengkap meskipun hanya kopian dari Arpusnas. Tapi itu menjadi menarik karena di arsip daerah sendiri tidak ada. Jadi misalkan pengangkatan Bupati Banyumas, pengangkatan Bupati Purwokerto, pengangkatan Bupati Banjar, Bupati Purbalingga, Bupati Kebumen itu lengkap semua. Bukan semua bupati, bahkan pejabat-pejabat di bawahnya. Bahkan termasuk beslit ketika Bupati kedua Purwokerto Jaya Dirja itu kemudian diberhentikan dari jabatannya karena membunuh perempuan, membunuh bayinya, kemudian membunuh lurahnya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Kabupaten Purwokerto karena ternyata kayaknya menurut saya itu agak terlupa, terselip dari catatan ingatan kita. Karena banyak orang selalu bertanya, ini kenapa namanya Kabupaten Banyumas tapi kok pusat pemerintahnya di Purwokerto. Jadi kita itu kadang-kadang kepada orang luar itu suka sulit mengatakan sebetulnya kita itu Purwokerto atau Banyumas. Ngakunya Purwokerto, tapi ketika ditulis alamat, kok Kabupaten Banyumas. Bagi orang luar Purwokerto atau luar Banyumas mungkin bingung. Nah, babat pasir itu menjelaskan itu. Ada yang sudah pernah membaca babat pasir? Yang dari Cilongok? Belum ya? Monggo Mas Narto, Sugeng Rawuh. Monggo. Langsung nggih. Jadi babat pasir itu yang saya kumpulkan ada sekitar 12 naskah. Tapi babat paling lengkap itu adalah babat dari Pasir Wetan. Babat Pasir Wetan itu terdiri dari 39 pupuh. Tahu pupuh ya? Kumpulan
misalkan satu pupuh itu nanti ada berapa foto, beberapa bait gitu ya. Nah, ya secara gampangnya kita bikin analogi itu bab gitu ya. Jadi babat pasir yang pasir wetan itu ada 39 bab. Nah, setiap babnya itu ada 10 sampai 70 sampai bahkan ada 80. Jadi total monggo Mas Arlo mriki mawon. Ampun mriku. Oh nggih monggo. Jadi 39 bab itu di total baitnya kalau kita hitung itu ada sekitar 1426. Hampir 1500 bait. Itu panjang sekali karena babat Banyumas yang lain itu hanya kisaran 600 sampai 800 bait saja. Babat Banyumas Mertadireja itu kalau dasarnya 617 bait. Ini hampir dua kali lipatnya. Jadi panjang sekali. Nah, kenapa saya tertarik dengan babat pasir yang panjang itu? Karena sampai hari ini belum ada yang menerjemahkan secara utuh. Babat pasir itu sudah diketahui oleh masyarakat, bahkan Pak Balai Pustaka juga sudah pernah menerjemahkan. Tapi yang Balai Pustaka itu, baik yang 61, terbit tahun 61 ataupun 85, itu tidak utuh, tidak 39 pupuh. Nah, terus penerbit 3 Serangkai, Nur SP itu juga sudah menerjemahkan, tapi ya tidak utuh. Nah, saya tertarik untuk menerjemahkan karena belum ada yang menerjemahkan utuh. Kenapa tidak diterjemahkan utuh? Beberapa naskah yang sebetulnya sumbernya sama dari babat pasir luhur yang pasir wetan itu karena menghilangkan beberapa bait yang menceritakan tentang hubungannya antara Kamandaka dan Ciptarasa. Jadi si Kamandaka dan Ciptarasa ini kalau maaf berhubungan itu si penulis itu menceritakan detil. Ibaratnya itu dari kalau kita membuka kelapa itu dari menjatuhkan kelapa, membuka sabut, membuka batoknya, memakan itu. Jadi mungkin orang itu risih ya dengan kevulgaran itu. Akhirnya banyak yang bagian itu pupuh yang tentang itu dibuang. Tidak seperti yang di Taman Sari itu pun tidak ada naskah tentang Nuwun Sewu hubungannya antara Kamandaka dan Ciptarasa. Saya juga membacanya teman dan merinding ini dua-duanya kok minum obat kuat apa ya kok bisa. Jadi vulgar sekali. Nah itu mungkin menjadikan mereka itu agak risih untuk memasukkan bahkan menerjemahkan. Nah menurut Profesor Sugeng guru saya sebetulnya kalau menghilangkan naskah itu juga sebuah tindakan yang tidak baik ya, tidak elok. Nah saya ingin ini tetap lengkap apa adanya dan saya terjemahkan lengkap apa adanya. Meskipun dengan bahasa terjemahan saya ya tidak sevulgar aslinya gitu ya. Jadi ya saya hanya samar-samarkan saja karena khawatir berimajinasi sendiri gitu ya. Apalagi nanti kalau dibaca oleh anak. Jadi biarkan nanti untuk yang lebih detail bisa dibaca di naskah aslinya. Nah kapan-kapan kita akan bedah. Ada 2 pupuh yang bercerita tentang itu. Jadi Kamandaka itu kan masuk ke kamar sebagai pemuda yang dicintai oleh Ciptarasa. Jadi ini sebetulnya kuncinya begini. Ternyata ini apa psikologisnya begitu ya. Jadi perempuan itu kalau sudah suka dengan laki-laki itu akan memberikan segalanya. Termasuk mengundang datang. Jadi yang mengundang itu bukan Kamandaka datang ke kamarnya Ciptarasa, tapi memang Ciptarasa yang mengundang untuk datang. Jadi diundang untuk datang akhirnya masuk ke kamar dan mereka berhubungan dan akhirnya diketahui oleh prajurit dan itu menjadi buronan negara. Itu yang pertama. Terus pupuh yang berikutnya adalah ketika si Kamandaka kemudian berubah menjadi Lutung Kasarung. Lutung Kasarung itu dikasih makan pisang oleh 25 anaknya Raja Pasir Luhur, itu tidak ada yang mau kecuali dikasih makan oleh si Ciptarasa. Jadi Kandandoko, Raja Pasir Luhur itu punya 25 anak, semuanya perempuan. Yang terakhir itu yang belum menikah, si Ciptarasa itu. Jadi ketika dikasih buah oleh Ciptarasa itu mau makan. Akhirnya sama ayahnya dianggap ini berarti yang cocok menjadi tuannya. Akhirnya karena dia binatang boleh tidur di kamarnya,
cipta rasa. Jadi cipta rasa itu tidur dengan si lutung kasarung jelmaan kamandaka. Jadi ketika siang hari menjadi lutung kasarung, ketika malam hari bajunya dibuka dan mereka berhubungan lagi. Jadi sevulgar itu untuk penceritaannya. Nah itu yang sebetulnya juga saya hindari pada waktu awal-awal. Kenapa saya tidak ingin menerjemahkan Babad Pasir Luhur, karena ada sisi-sisi negatif yang menurut saya, apakah kita akan menjadikan sosok Kamandaka sebagai teladan, sebagai sosok panutan ketika dia merusak pagar ayu misalnya. Tapi akhirnya saya menerjemahkan karena siapa tahu kita tidak perlu melihat dari sisi itu, tapi sisi bahwa ternyata dari sosok Pasir Luhur, dari sejarah Pasir Luhur itulah kemudian kita berkembang menjadi sebuah kota baru yang hari ini kita kenal menjadi Purwokerto. Nah, ada beberapa naskah Babad Pasir Luhur yang saya dapatkan meskipun hanya kopian. Ini yang pertama adalah Babad Pasir Layang Kamandaka Iya Lutung Kasarung. Diciptakan atau ditulis tangan oleh S. Wigeno. Saya masih mencari sebetulnya S. Wigeno itu siapa, karena saya keliling ke Banyumas. Mungkin Mas Narto tahu nih, pernah dengar nggak S. Wigeno? Orang Pekunden. Belum ya. Nah saya melacak ke Pak Puji, almarhum Pak Puji, keluarganya itu juga tidak tahu. Ini saya dapatnya dari keluarganya Pak Puji. Pak Puji itu dulu adalah pamong budaya untuk kecamatan Banyumas. Rumahnya di pasar itu, pasar Karangturi ya. Jadi saya dapatkan naskah ini dari koleksinya beliau. Tapi keluarganya tidak. Terus berikutnya, ini Babad Pasir yang kemudian selamat sampai hari ini. Nah, monggo niki maju mawon apa nggih? Panjenengan maju mriki napa nggih? Monggo. Ini karena pada waktu itu Jack Nebel itu setelah meminta Noto Hamijoyo, Carik Jaksa Magetan untuk menyalin naskah Babad Banyumas yang miliknya Mertadireja, itu kemudian juga menyalin naskah Babad Pasir dari Pasir Wetan. Cuma karena pada waktu itu Babad Pasir itu dianggap sakral, ketika membuka juga harus dengan tapal, dengan mantra, dengan kemenyan, ditaburi bunga-bunga dan dianggap sakral, tidak boleh sembarang orang membuka. Ketika Jack Nebel datang sendiri katanya ditolak. Tapi ketika kemudian Jack Nebel itu minta tolong kepada Bupati Purwokerto, saya lupa namanya ya, si Cokradi Kusuma atau Cokradi Suryo ya. Itu akhirnya si bupati itu berhasil mendapatkan naskahnya. Jadi mungkin kalau pejabat pribumi atasannya sendiri itu mungkin rasa hormatnya lebih tinggi. Jadi akhirnya diberikan naskah itu, dan ini kemudian disalin menjadi tulisan cetak bahasa Jawa, dari tulisan tangan kemudian dicetak menjadi huruf Jawa. Nah, setelah dicetak dari huruf Jawa juga ditranslate ke huruf Belanda. Jadi Jack Nebel kemudian menjadi huruf bahasa Belanda, menjadi bahasa Belanda. Dan inilah yang kemudian lestari sampai hari ini, karena inilah yang masih lengkap 39 tubuh itu. Nah, sementara babat-babat yang lain yang dimiliki oleh warga Pasir sampai hari ini justru sudah hilang semua. Pasir Wetan, Pasir Kulon, Pasir Kidul, Pasir Lor. Kemarin Pasir Lor juga datang ke sini ketika pihak desa akan mengadakan jelajah Babad Pasir Luhur. Saya tanya apakah keturunannya ada, tapi sudah di Jakarta. Anu monggo mriki mawon. Ampun tepi-tepi monggo. Babad Pasir Wetan, tapi sudah disensor untuk pupuh-pupuh yang berbau pornografi. Nah, ini dari Pasir Kidul, dari Babad Kamandaka dari Pasir Kidul yang disalin tahun 1955. Ini masih huruf Jawa, masih tulisan tangan. Dan panjenengan kalau mau membaca naskah aslinya bisa membaca ini. Jadi karena membaca babad itu ternyata lebih enak kalau membaca naskah bahasa Jawanya. Saya tuh berkali-kali menikmati membaca langsung bahasa Jawa karena tidak salah tulis.
Jadi untuk huruf Latin, tulisan Latin, apalagi tulisan tangan, kita itu untuk menduga-duga ini I apa L gitu ya, ini M apa N apa V, itu kita kesulitan. Kalau huruf Latin tulisan tangan. Nah tapi kalau huruf Jawa, karena dari Hono Coroko itu tidak mirip tapi tidak sama, itu lebih mudah. Jadi kalau panjenengan mau baca, monggo bisa dikopi. Nah, kemudian saya juga mendapatkan naskah ini dari Provinsi Jawa Tengah, dari Arpusda, tapi ini tidak lengkap juga. Jadi Arpusda menerbitkan Babad Pasir, tapi tidak lengkap. Ini hanya 9 pupuh terakhir. Dari 39, itu hanya 9 pupuh terakhir. Pupuh ini adalah pupuh yang bercerita tentang Babad Pasir Luhur atau Pasir Luhur era setelah Kamandaka. Jadi Babad Pasir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tentang legenda, tentu saja legenda Kamandaka ya. Legenda Kamandaka itu pupuh 1 sampai dengan pupuh 30. Itu ceritanya tentang Kamandaka mulai dari berangkat dari Pajajaran sampai kemudian dia menjadi Raja Pasir Luhur. Kenapa dia berangkat dari Pajajaran? Karena dia itu mau diangkat menjadi Raja Pajajaran, menggantikan ayahnya Prabu Siliwangi, tapi belum punya permaisuri. Sudah punya banyak istri selir, tapi dari istri selir itu tidak ada. Monggo Mas niki mawon Mas, ben kula sakit ngobrol ya, monggo. Maju mawon monggo. Permaisuri dulu. Akhirnya disuruhlah untuk mencari permaisuri. Ternyata si Kamandaka ini, si banyak cotro ini, itu dia ini masuk Oedipus komplek enggak ya? Ketika seorang anak punya keinginan, punya istri yang sama dengan ibunya. Bukan mirip ya. Kalau mirip itu kan ada bedanya ya. Dia itu nyari yang sama. Padahal secara genetik kan nggak ada ya manusia yang sama ya. Jadi dia tuh mencari sosok yang sama dengan ibunya, baik wajah ataupun sifatnya. Monggo Mas mriki mawon, ben kula gampang ngobrol, monggo majeng mawon. Monggo teng karpet mawon. Nah akhirnya setelah berkeliling kemana, lama sekali berkeliling dan menemukan, akhirnya dia mendapatkan petunjuk dari Ajar Mirangrong, dari Ajar dari Tangkuban Perahu untuk mengatakan jodohmu ada di arah mana ya? Barat laut. Jadi arah barat laut dari Pajajaran itu. Berarti kalau Pajajaran sekarang kan mungkin di Ciamis itu apa ya? Sebelum pindah ke Pakuan ya. Jadi barat laut dan ketemu di Pasir Luhur dan bertemu dengan Cipta Rasa, dan iya ternyata dia mirip, dan akhirnya terjadilah hubungan itu sampai kemudian menjadi buronan, sampai kemudian dia membantu calon mertuanya, sampai kemudian diangkat menjadi Raja Pasir Luhur, dan adiknya diangkat menjadi Bupati Daya Luhur. Jadi Pasir Luhur banyak cotro, Daya Luhur banyak ngampar. Cuma sayangnya saya meneliti jejaknya sampai hari ini, 5 tahun ini saya belum menemukan di mana makam Kamandaka, di mana makam banyak cotro. Kalau banyak ngampar saya sudah menemukan, memang ada di Daya Luhur. Itu ya. Nah, yang diterjemahkan ini adalah setelah banyak cotro, setelah Kamandaka. Jadi ini adalah proses islamisasi Pasir Luhur. Ketika datang Demak yang ingin mengislamkan wilayah selatan Jawa, akhirnya mengislamkan si adipati pada waktu itu, Raja Pasir Luhur pada waktu itu adalah Banyak Blanak. Banyak Blanak kemudian masuk Islam berkat ajakan Syekh Makdum Wali. Nah, kedudukan dia menjadi raja itu dimanfaatkan oleh Sultan Demak, oleh Raden Patah untuk mengislamkan wilayah di sekeliling Pasir Luhur sampai dengan ke Jawa Barat. Kenapa? Karena ternyata kedudukannya sebagai raja itu dihormati oleh adipati bawahannya. Jadi ketika bupati mengajak camatnya untuk masuk Islam, itu lebih mudah daripada sekadar guru ngaji. Dan itu ternyata dia berhasil, bertahun-tahun dia berdakwah, akhirnya dia diberikan gelar Pangeran Senopati Mangkubumi. Jadi di makamnya judulnya adalah Pangeran Senopati Mangkubumi. Dan itu sampai kemudian Pasir itu pecah belah. Jadi dari kerajaan Pasir Luhur kemudian turun derajatnya menjadi hanya kadipaten di bawah Demak. Terus kemudian pecah lagi atau mengecil lagi di masa Pajang. Nah, di masa Pajang lah itu karena
wilayah pasir yang luas itu kemudian hanya dipersempit, saya lupa apakah menjadi 1/4 atau gimana ya, jadi hanya 1/4, akhirnya itu mogok sowan. Nah, ketika mogok sowan, si Perlangon itu dengan alasan sakit diwakilkan kepada 4 keponakannya, Jaka Gumingsir, Jaka Sule, Jaka Bilung, Jaka Gambuh. Nah, 4 keponakannya itu kemudian mewakili datang ke Pajang, dan inilah 4 orang ini yang kemudian diangkat menjadi Ngabeyi Pasir. Nah, dari situlah kemudian nanti pecah-pecah dari Kademangan, dan hari ini kemudian ada Pasir Luhur itu jejaknya ada desa Pasir Wetan, Pasir Kulon, Pasir Kidul, Pasir Lor, dan kemudian ada Pasir Astana dan ada Singasari dan sebagainya. Jadi gara-gara diperkecil malah akhirnya kecil sekali. Dan setelah kecil sekali itu ketika Ngabeyi Pasir di masa Natawijaya itu punya menantu Cakrawedana. Cakrawedana itu adalah anaknya Cakranegara. Cakranegara itu adalah patihnya Keraton Solo. Itu dia menggantikan mertuanya. Nah, ketika menggantikan mertuanya, karena dia hanya menantu, memindah pusat pemerintahan Pasir Kertawibawa dari Pasir yang sekarang itu ke arah timur. Ditulis dalam babad ke arah namanya Desa Pancurawis. Nah, di Desa Pancurawis itulah kemudian menjadi pusat pemerintahan Pasir yang baru dengan pemimpinnya adalah Cakrawedana. Di mana Pasir yang baru? Pasir yang baru itu letaknya adalah di Pasar Wage sekarang. Jadi Pasar Wage itu dulu adalah alun-alunnya Pasir. Sementara rumahnya bupatinya itu yang sekarang menjadi kelenteng. Sudah pernah ke Pasar Wage ya? Nah, makanya di barat itu ada Masjid Kauman. Jadi ada Masjid Kauman, ada rumah bupati, ada alun-alun, ada Penatusan. Penatusan itu timurnya. Jadi anehnya di Purwokerto itu ada Kauman lama, tapi ketika Purwokerto pindah ke Sawangan itu tidak ada Kauman baru. Oke. Ya, nah orang kan suka bertanya, ini kenapa Purwokerto Kulon kok letaknya di timur kabupaten ya? Jadi kabupaten sekarang kan yang di alun-alun itu, sementara Purwokerto Kulon kan di belakang Moro, paham ya? Jadi namanya Purwokerto Kulon tapi di sebelah timur kabupaten, karena orang melihatnya adalah sekarang, padahal dulu kabupatennya itu di Pasar Wage, karena di Pasar Wage otomatis Purwokerto Kulon itu belakang Moro itu ya kulonnya dari Pasar Wage. Dan kenapa menjadi kelenteng? Karena kemudian Cakrawedana itu pindah menjadi Bupati Banyumas. Itu didiami oleh keluarga istrinya. Mertuanya Cakrawedana itu jenenge kok bisa sampai Situmpua. Situmpua itu adalah Tibet dari Cina yang punya anak perempuan dinikahi oleh Cakrawedana. Jadi itu menjadi pemukiman Cina. Situmpua itu yang kepleset oleh orang Jawa menjadi Situmpur. Makamnya Situmpua atau makamnya Situmpur itu persis di belakang kelurahan Purwokerto Kulon. Yang belakang Moro itu Purwokerto Kulon apa Purwokerto Barat sih? Kulon ya? Barat nggak sampai ke situ. Pokoknya yang kelurahan di belakangnya Moro itu Kulon. Itu di situlah. Nah di situ itu. Masihnya bentuknya masih asli, masih kayak pekuburan Cina gitu, masih yang bentuk melingkar itu. Itu Situmpua gitu. Nah, pada waktu banyak geleh membangun kota baru di Pasir Batang, dari Pasir Luhur itu kan hari ini kita anggap di Taman Sari. Karena di Taman Sari itu bekas situs tentang kerajaan Pasir Luhur masih ada. Jadi alun-alun itu ada di desa Kediri. Itu menjadi pesawahan sekarang. Terus pintu gerbangnya itu, lawang seketengnya itu masih ada. Terus pintu belakangnya, lawang sekorinya itu masih ada. Terus di situ masih ada pusatnya ketika itu masih ada Taman Sarinya. Terus ada Kalicisnya. Nah Kalicis itu tanda bahwa disitulah dulu kepatihannya. Karena Kalicis itu keris yang ditancapkan ke tanah
yang kemudian memunculkan mata air ketika bendungan Situ Sekar itu dibedah. Jadi cara Demak meruntuhkan pasir ketika banyak toleh itu memberontak ke Demak. Jadi banyak toleh itu memberontak ke Demak karena dia tidak mau masuk Islam. Ayahnya itu pendakwah tadi itu, si Banyak Belana itu keliling kemana-mana menjadi pendakwah dan dia menjadi seorang dai terkenal. Anaknya sendiri yang ditinggalkan oleh ayahnya itu kemudian kembali ke ajaran Buddha, dan ketika ayahnya sakit dikubur hidup-hidup dan mereka merayakan kematian ayahnya, dan itu pada waktu itu kemudian diserang oleh Demak. Untuk menyelamatkan seluruh pengikutnya masuk semua ke kota, masuk semua ke dalam benteng. Jadi mereka itu merasa aman karena bentengnya Pasir Luhur itu juga didukung oleh benteng alam. Di sebelah timur itu ada Kali Logawa, di sebelah baratnya mengelilingi itu Kali Prigi. Jadi memang tidak mungkin ditembus itu. Akhirnya setelah berhari-hari mencari jalan tembus, akhirnya cara menembusnya itu adalah memutus aliran air bersih ke ibu kota Pasir Luhur. Jadi ternyata Pasir Luhur itu disuplai airnya dari Situ Sekar. Situ Sekar itu punya mata air yang membentuk danau, kemudian itu dibendung air bersihnya itu dialirkan ke Pasir Luhur. Nah, bendungan itu dirusak. Akhirnya jadilah nama Pejogolan karena saling ajogol antara prajurit Demak dan si penjaga situ itu. Dan sejak itulah tidak ada air bersih yang masuk ke ibu kota. Nah, karena itu mereka itu mulai tidak bisa minum, tidak bisa cuci baju, dan mereka mulai resah. Jadi kekalahannya adalah dengan menggunakan strategi menguasai air. Nah, pada waktu pasir itu setelah diruntuhkan Demak itu kemudian dialihkan kepada Banyak Belanak, kepada Banyak Geleh, itu pusat pemerintahnya dipindah ke timur laut. Jadi timur laut itu kalau saya bayangkan dalam bab itu dikasahkan timur laut, berarti kalau dari Taman Sari timur lautnya ya pasir sekarang itu. Itu cara menghias ibu kotanya itu adalah dengan menanam banyak sekali pohon pinang dan banyak sekali pohon kelapa. Dan itu menjadi sumber kayak semacam sumber daya alam intinya penghasilan ibu kota pada waktu itu dari penjualan kelapa dan penjualan pinang, devisanya. Nah, ketika si pusat pemerintahan Pasir itu pindah ke Pansurawis, ke Pasarwagi itu, setiap Cakrawardhana minta pejabatnya untuk memanen kelapa, memanen buah pinang, itu selalu menyebut pekarangan lawas. Maksudnya dipanenlah kelapa dan pinang di pekarangan lawas. Dari pekarangan lawas kemudian kepleset menjadi karang lawas. Nah, terus nama Purwokerto itu yang betul itu memang Purwakerta. Kenapa dari Purwakerta? Karena memang Adipati Banyak Belanak itu kan namanya Purwakencana. Nah, sementara itu diambil Purwanya. Sementara kertanya dari mana? Kertanya itu diambil dari Pasir Batang setelah dipecah-pecah itu menjadi Pasir Kertawibawa. Masih tertinggal namanya menjadi nama jalan Kertawibawa. Jadi dari Purwakerta, dari Purwa itu dari Purwakencana, Kertanya dari Kertawibawa, jadilah kota baru Purwakerta. Nah, penggantian dari Purwakerta menjadi Purwokerto konon itu tahun 60-an. Jadi orang-orang tua kita atau kakek-kakek nenek kita kalau menyebut Purwokerto itu kan pasti Purakerta. Karena memang aslinya adalah Purwakerta. Kenapa diganti menjadi Purwokerto? Profesor Zulkeng bilang, guru saya bilang bahwa selalu tertukar dengan Purwakarta. Sama dengan Probolinggo, Purbalingga itu awalnya juga Probolinggo. Tapi karena Probolinggo itu selalu tertukar dengan yang Jawa Timur, akhirnya dijadikan Purbalingga.
Makanya hari jadi Purbalingga itu sempat tertukar karena ahli sejarah yang mengambil besrif dari arsip nasional itu salah ngambil arsip Probolinggo. Jadi dulu itu ternyata Probolinggo ada 3 kabupaten yang sama. Probolinggo yang Jawa Timur, Probolinggo yang Purbalingga, dan Probolinggo yang Magelang, yang bergabung dengan Magelang. Dulu ada nama Probolinggo. Nah, Probolinggo yang Magelang itu yang diambil menjadi hari jadi Purbalingga. Akhirnya kemarin direvisi karena ternyata salah ngambil. Nah, setelah Cakrawardana menjadi Bupati Banyumas, pasir itu kemudian berangsur-angsur hilang sampai hari ini, sampai keluarganya atau keturunan para Gemang Pasir, Ngabayi Pasir itu selalu dalam tanda kutip meratap kami pemilik sah Purwokerto, kami cikal bakal Pulau Banyumas, tapi kami tidak pernah diundang untuk acara hari jadi Kabupaten Banyumas. Nah, saya menerjemahkan babat pasir itu menjadi 4 buku karena kalau saya terbitkan menjadi 1 buku kok kayaknya terlalu tebal. Jadi yang pertama adalah babat Kamandaka. Ini kisahnya tentang dari mulai perginya banyak cotro untuk mencari calon permaisuri. Terus setelah itu seri yang kedua adalah Serat Kamandaka. Ini seri yang kedua. Ini ketika Ciptarasa itu dilamar oleh Pulebahas, oleh Raja Nusa Kambangan. Jadi Kamandaka itu punya saingan Prabu Pulebahas. Nah, setelah itu yang ketiga itu adalah Layang Kamandaka. Ini adalah ketika Pulebahas berhasil dibunuh oleh Kamandaka dengan, menurut saya dengan cara yang licik, dan ini pun dengan cara dia mengambil untung dari tipuannya itu. Jadi ketika kemudian Kamandaka atau Banyacotro akan diangkat menjadi raja, dia sudah punya calon tuh, Ciptarasa. Tapi ketika dibawa ke Pajajaran, ternyata dia itu punya kelemahan. Adiknya itu ternyata juga ingin jadi raja, Banyak Blabur. Karena Banyak Blabur itu, ibunya itu ketika dinikahi oleh Siliwangi punya syarat, kalau saya punya anak laki-laki, anak sayalah yang jadi raja. Jadi si bapak mencalonkan Kamandaka, tapi ibunya itu mencalonkan Banyak Blabur. Akhirnya 2 anak itu ya sudah, karena saya juga sudah janji dengan ibu kalian, sekarang kalian bikin, saya minta saya bikin sayembara. Sayembaranya itu adalah untuk pernikahan kalian, pengiringnya itu adalah sebanyak 40 perempuan putri kembar. Saya membayangkan ini yang bikin cerita ini gimana ya. Putri kembar 40 itu proses melahirkannya itu dulu gimana ya. Nah, akhirnya si Banyak Blabur itu cari ke Banten dan mendapatkan 40 putri kembar. Nah, si Kamandaka juga mendapatkan 40 putri kembar. Cuma putri kembar yang dibawa oleh Kamandaka itu adalah syarat yang sebetulnya diambil dari Pulebahas. Jadi Pulebahas itu dikisahkan punya adik 40 putri kembar. Mungkin mengantar saya semacam itu, meskipun saya meloncat-loncat nggak apa-apa ya. Semakin bingung kalian kan, siapa tahu semakin penasaran. Semakin mumet. Nah, yang ketiga itu adalah tentang sejarah tadi. Jadi babat Pasir Luhur itu adalah bercerita yang menurut saya adalah isinya sejarah. Kalau tadi kan tentang legenda. Ketika saya selesai menerjemahkan babat Kamandaka, itu saya menghubungi Dinas Dinpora, Pak Mispan. Nah, ini semoga ketemu ya, meskipun antara yang saya lakukan dengan yang Dinas Dinpora lakukan itu tidak ada komunikasi apapun ya. Ini lagi diusulkan menjadi warisan budaya tak benda Banyumas. Tepuk tangan. Atau mungkin lebih tepatnya legenda Kamandaka itu mau diakui, diajukan ke Kemendikbud untuk menjadi, ini adalah legenda Banyumas, legenda Purwokerto. Jadi tidak ada yang boleh mengakui lagi kalau legenda Kamandaka milik wilayah lain.
Nah, semoga apa yang saya terjemahkan bisa bergayung bersambut dengan apa yang ingin diselamatkan oleh pemerintah. Nah, akhirnya saya bilang bahwa oh berarti kalau bisa itu bisa menjadi objek wisata juga. Ada yang pernah ke Pejogol, ke Taman Sari? Itu di sana ada objek wisata namanya Wadas Tinumpuk. Wadas Tinumpuk itu sebetulnya itu adalah batu padas. Tapi serat-seratnya itu seperti kain. Dan itu menjulang panjang sekali sampai 1 kilometer. Dalam Babat Kamandaka dikisahkan itu adalah kain mori yang dulu menjadi syarat pernikahannya Pulebahas. Jadi Pulebahas itu diminta oleh Citarasa, kamu boleh menikahi saya kalau bisa menyediakan kain mori 1000 kodi. Yang kedua adalah 40 putri kembar. Nah, kain mori 1000 kodi itu kemudian dipukai satu-satu dan bertumpuk-tumpuk menjadi Wadas Tinumpuk. Jadi putih itu, si wadas itu putih, bentuknya ya serat itu seperti kain, dan itu menarik kalau legenda Kamandaka bisa diselamatkan menjadi warisan budaya. Objek-objek atau jejak-jejak atau petilasan-petilasannya itu bisa menjadi objek wisata juga. Misalkan Watu Sinom, Kurung Ayam, terus Situ Sekar. Nah, Situ Sekar itu sekarang sudah menjadi kering, danaunya menjadi kering. Tapi ketika pihak desa membuat Pamsimas itu dibor, itu ternyata bawah tanahnya itu masih ada sumber air yang sangat besar dan sampai hari ini menjadi sumber mata air di desa Pejogol. Jadi hari ini saya mengajak kalian semua untuk yuk membaca ulang. Siapa tuh bermanfaat untuk anak cucu kita, bahwa kita punya warisan kisah leluhur Babat Pasir yang nanti menjadi hari jadi Kabupaten Purwokerto. Nah, saya menerjemahkan itu, saya tidak punya dana. Jadi saya itu membayangkan, ini satu buku aja kan harganya kan 245 dengan penghitungan biaya cetak. Biaya cetaknya kan plus minus 100. Jadi saya jual 245 dengan asumsi 100 untuk saya sebagai penulis, yang 45 untuk ongkos kirim dan sebagainya. Nah, itu siapa yang mau beli? Dengan buku yang setebal ini dan kali 4. Nah, akhirnya saya meminta kepada teman saya, guru saya, Ustadz Jasiman, tolong saya didanai untuk mencetak tidak banyak. Mencetak 20 atau 25 saja agar saya bisa menyelamatkan naskah ini. Maksudnya apa? Maksudnya daripada sudah saya terjemahkan tapi tidak bisa saya cetak, tidak bisa didapatkan oleh masyarakat, kan sia-sia kerja saya. 5 tahun mengumpulkan naskah, kemudian mengetik lagi Jawanya, menerjemahkan. Ya, alhamdulillah beliau berkenan. Ini adalah guru saya, tepuk tangan. Beliau hari ini menjadi wakil kita semua, menjadi anggota Dewan DPRD Jawa Tengah, dan berkenan membantu saya untuk mencetak terbatas 20 eksemplar. Nah, akan saya berikan waktu kepada beliau kok yo gelem ngewangi saya gitu ya. Mengerti?